Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi Rahmi, mahasiswa PPG Batch 2 Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidempuan, kelas 2K PAI. Sedang melaksanakan PPL 1 di SD Negeri nomor 100501 Sigolang, Kecamatan Aikbilah, Kabupaten Tapanuli Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Ya, baik, sebelumnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran anak Bapak semua. Yang Bapak panggil jawab hadir ya. Pandu Hadir. Sophia Kirana, Hadir. Kaira Sabrina, Hadir, Pak. Aiswa, Hadir. Adiba. Hadir, Pak. Pak. Baik, berarti hadir semua hari ini ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Oke, baik. Untuk mengambil keberkahan kita belajar hari ini, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak minta ketua kelas Pandu pimpin doa di depan. Kita belajar berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan kembali. Baik, setelah kita berdoa, ya semoga doa kita tadi dimudahkan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya pembelajaran kita hari ini berhasil dan semangat. Ya, lanjut. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, sebagai wujud rasa cinta kita kepada bangsa dan negara kita, bangsa Indonesia. Dan hari ini kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai wujud rasa cinta kita kepada negara kita. Indonesia senantiasa membaca ayat suci Al-Quran. Pak minta hari ini kita membaca ayat suci Al-Quran surah Al-Kautsar. Mari sama-sama kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
akan mempelajari tentang P5. Ya, ada nggak yang tahu apa kepanjangan P5? Tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, disingkat P5 ya. Jadi nanti kalau ada di mata pelajaran P5, tahu kalian cuma nanti P5, tapi kepanjangannya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Ya, hari ini kita belajar P5 dan juga profil pelajar rahmatan lil alamin atau P5 PPRA ya. Itu khusus bagi pendidikan agama Islam. Ya, judul kita hari ini yaitu gaya hidup berkelanjutan. Temanya adalah gaya hidup berkelanjutan di P5 kita. Nanti kita akan ada proyek ya. Dalam pembelajaran kita ini ada proyeknya. Ya, gaya hidup berkelanjutan yaitu berkaitan dengan lingkungan. Bapak akan memperkenalkan apa itu P5 PPRA. Baik, P5 PPRA. Perhatikan gambar di depan ini ya. Lihat, di situ ada di P5 dan PPRA harus kita sama-sama mengingat bahwasanya ada ta'addub, ada qudwah, ada muwatanah, ada tasawwuf, ada tawazun, ada i'tidal, ada musawwah, ada syura, ada tasamuh, dan ada tatawur wa ibtikar. Ya, diperhatikan ke depan. Ya, baik. Ya, tema kita hari ini yaitu gaya hidup berkelanjutan. Dengan judul tema kita yaitu daur ulang botol plastik air mineral. Ya, sebelumnya siapa yang tahu botol plastik air mineral? Air mineral. Ada pernah lihat? Ada pernah lihat botol plastik air mineral? Ada nggak yang pernah beli? Coba katakan ada yang pernah beli botol plastik air mineral? Ya, berarti semua yang pernah beli. Ya. Ada nggak di antara anak bapak yang tahu apa itu sampah organik dan sampah anorganik? Ya, non organik. Ada yang tahu? Sampah organik dan sampah non anorganik. Gak tahu? Oke, nanti bapak jelaskan ya. Dan juga apakah anak bapak ada yang tahu botol bekas itu dapat digunakan barang yang berguna? Bisa jadi apa botol bekas itu? Ada yang tahu? Masih juga ada yang belum tahu ya, nanti sama-sama bapak sampaikan. Lalu, apakah kalian pernah melihat karya dari botol bekas? Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah lihat karya dari botol bekas? Belum pernah? Entah itu asbak rokok, entah itu dari jadi bunga, entah itu jadi hiasan. Ada yang pernah lihat? Belum, ya? Baik, berarti hari ini kita akan mendaur ulang botol plastik air mineral yang nanti akan kita cari bersama-sama di lingkungan kita. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat membedakan sampah organik dan non-organik. Yang kedua, peserta didik dapat memahami pentingnya daur ulang botol plastik. Yang ketiga, peserta didik dan guru teman sejawat berkolaborasi membuat proyek kerajinan tangan bunga yang cantik dari botol minuman plastik. Lalu, tujuan kita yaitu dimensi yang pertama, kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, ya, elemen-elemennya akhlak terhadap alam sekitar, dan sub-elemennya menjaga lingkungan alam sekitar kita. Sudah paham anak-anak semua? Paham ya? Baik, Bapak jelaskan kepada Bapak. Sampah terbagi berapa? Sampah terbagi 2. Apa saja? Sampah organik dan sampah non-organik. Ya, sampah organik yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup. Seperti apa? Sisa makanan, daun ranting, kotoran hewan, dan sampah ini mudah terurai secara
tapi lama-kelamaan bisa hilang. Yang kedua, sampah non-organik yang berasal dari benda mati yang tidak mudah terurai secara alami. Contohnya apa saja? Botol, apa lagi? Plastik, apa lagi? Kaca, apa lagi? Kaleng atau logam, ya, atau juga seng, atau juga besi, ya, yang tidak bisa terurai langsung oleh apa? Oleh alam, ya, tidak bisa terurai langsung. Harus kita olah terlebih dahulu biar bisa terurai. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, bahaya dari sampah, yaitu ada beberapa bahaya, begitu banyak bahayanya sebenarnya, tetapi Bapak hanya merangkum 5 saja. Yang pertama itu pencemaran lingkungan, penyebab banjir dan juga longsor. Yang ketiga penyebab penyakit. Yang keempat kerusakan estetika atau merusak keindahan atau pemandangan tempat wisata atau tempat lingkungan kita. Ya. Baik, sabda Rasulullah SAW tentang lingkungan atau menjaga lingkungan. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ya, jadi Rasul juga menyuruh kita untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Ya. Baik. Perhatikan ke depan. Ini ada satu video, perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Lihat, ini ada satu tayangan video. Ya. Siapa yang sudah tahu tentang apa itu reduce, reuse, dan recycle nih? Mungkin kamu sudah nggak asing dengan ketiga istilah tersebut ya. Nah, kali ini mari kita bahas bersama tentang apa itu reduce, reuse, dan recycle atau yang biasa disingkat 3R. Mulai dari pengertian hingga contohnya. Soalnya penting banget nih untuk mengetahui konsep 3R demi membuat lingkungan kita lebih baik lagi dari sampah, kids. Yaps, saat ini jutaan sampah membanjiri bumi kita setiap harinya loh. Nah, sekarang kita simak bersama yuk penjelasannya. Apa itu reduce, reuse, dan recycle? Dilansir dari laman Waste for Change, reduce, reuse, recycle adalah konsep urutan langkah untuk mengelola sampah dengan baik, kids. Reduce berarti mengurangi sampah. Maksudnya, langkah ini mengajak kita untuk mengurangi penggunaan produk yang nantinya akan menjadi sampah. Terutama produk yang membutuhkan waktu sangat lama untuk bisa terurai secara alami di alam. Misalnya produk berbahan plastik. Reduce ini adalah langkah yang menjadi prioritas utama, kids. Jadi, penggunaan barang yang sulit atau bahkan nggak bisa didaur ulang kembali sebaiknya dikurangi ya. Dengan begitu, timbunan sampah yang berpotensi merusak lingkungan akan berkurang. Contoh penerapan langkah ini adalah dengan membawa botol minum atau peralatan makan sendiri seperti sendok dan garpu saat bepergian sehingga bisa mengurangi sampah botol dan alat makan sekali pakai. Reuse. Reuse berarti menggunakan kembali. Langkah ini mengajak kita untuk menggunakan kembali produk yang sudah dipakai. Dengan begitu, gak banyak sampah ditimbulkan akibat produk-produk sekali pakai ini, kids. Misalnya, kita menggunakan kembali bekas botol kemasan air minum sebagai pot tanaman. Atau kita gunakan bekas kaleng biskuit untuk menyimpan uang koin atau pernak-pernik lainnya. Kita juga bisa mengisi ulang botol bekas sabun mandi dengan membeli kemasan refill. Recycle. Recycle berarti mendaur ulang. Langkah ini bisa disebut sebagai langkah memberikan kesempatan kedua untuk berbagai produk bekas agar bisa menjadi produk baru. Dengan demikian, produk baru dari hasil daur ulang tersebut bisa dimanfaatkan kembali dan gak hanya menjadi tumpukan sampah yang mencemari lingkungan, kids. Produk yang didaur ulang biasanya adalah limbah dengan bahan yang gak bisa langsung digunakan lagi. Contohnya adalah mendaur ulang plastik bekas kemasan makanan atau minuman. Biasanya kemasan makanan atau minuman didesain hanya untuk sekali pakai, makanya gak mungkin dimanfaatkan kembali dengan fungsi yang sama. Makanya produk bekas tersebut harus didaur ulang kembali menjadi produk baru, misalnya menjadi pot tanaman.
Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa itu reduce, reuse, dan recycle atau 3R. Langkah mana yang selama ini sudah kamu lakukan, kids? Nah, baik. Dan tadi sudah dijelaskan dari video tadi bahwasanya ada 3R. Yang pertama apa? Reduce, reuse, dan recycle. Baik, kita lanjut ya. Hari ini proyek kita yaitu dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu kita akan melaksanakan recycle di lingkungan kita atau mendaur ulang, yaitu botol air mineral bekas menjadi bunga yang cantik dan juga menawan. Ya, Bapak minta Bapak kasih bentuk kelompok. Baik, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Baik, semuanya bergabung menurut kelompoknya masing-masing. Sudah berbentuk kelompok, nanti kita akan melakukan kebersihan lingkungan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita mencari barang-barang atau botol bekas yang bisa kita daur ulang untuk kita jadikan hiasan. Paham Bapak? Paham semua? Oke, baik. Mari sama-sama kita keluar dulu untuk membersihkan lingkungan dan mencari botol bekas. Kita tadi sudah mengutip sampah dan sudah mengumpulkan barang-barang bekasnya, yaitu botol, untuk kita buat bunga atau hiasan supaya kita tempel di rumah atau di sekolah atau di kelas ya. Perhatikan ya, ditempel pelan-pelan. Ini barang yang bisa kita gunakan untuk menjadi bahan daur ulang. Paham mana Bapak semuanya? Paham semuanya? Oke, baik. Lanjutkan kerja dengan kerja kelompok, kerja sama, jangan kerja sendiri. Kita sudah tadi melakukan proyek kita yaitu membuat bunga dari botol bekas dan kalian sudah menyiapkannya dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, coba dulu tunjukkan hasil karyamu ke meja masing-masing. Sini aja, sini. Lihat hasil karyanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Bapak ucapkan kepada anak Bapak yang sudah melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan ilamin atau P5 PPRA yang sama-sama sudah kita kerjakan, yaitu membuat atau mendaur ulang botol plastik menjadi bunga atau hiasan bunga. Ya, terima kasih Bapak ucapkan. Bagaimana belajar kita hari ini? Seru nggak? Senang nggak? Semangat nggak? Ya, baik ya. Sudah dilakukan semua dan kalian sudah mengerti apa itu P5, apa itu PPRA. Dan Bapak harapkan untuk proyek-proyek selanjutnya kita akan melaksanakan proyek yang lebih hebat lagi, yaitu kalau bisa proyek kita nanti kita tampilkan ke orang-orang supaya ada daya jual belinya untuk orang lain yang bisa menjadikan atau menghasilkan karya seni dan juga untuk penghasilan sendiri. Ya, tadi sudah kita laksanakan dan sekarang Bapak akan menguji pengetahuan kalian tentang P5 dan PPRA. Bapak akan memberikan soal atau tes sumatif untuk menguji coba pengetahuan kalian. Ya, ini ada satu lembar, jangan lupa tulis nama dan tulis kelasnya. Kerjakan dengan baik. Ya, kerjakan dengan baik dan jawab dengan jawaban terbaik. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk menjawabnya. Ada yang siap? Yang sudah siap boleh kumpulkan ke depan. Nah, baik, ya, kita sudah melakukan tes sumatif dan juga pembelajaran proyek penguatan profil Pancasila dan profil pelajar rahmatan ilamin. Bapak harapkan proyek kita ini bisa berlanjut sampai nanti bisa kalian menghasilkan pundi-pundi uang dari hasil karya kalian sendiri dan bisa kalian ciptakan karya-karya baru untuk bisa kalian gunakan di rumah, di lingkungan sekolah dan juga dimanapun kalian berada. Paham Bapak? Jadi pembelajaran kita hari ini sudah sangat seru tadi, sangat baik dan kalian merasa senang. Harapan Bapak selanjutnya kita semangat dalam belajar ya. Sampai ketemu di pelajaran P5 berikutnya. Ya, sebagai kesimpulan, ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini, tolong teruslah perhatikan lingkungan sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk alat-alat yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari dan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penglihatan kita dari lingkungan sekitar. Demikian ya, sama-sama kita tutup untuk berdoa. Bapak undang Pandu untuk memimpin doa setelah belajar. Sebelum kita pulang, mari kita baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dengan berakhirnya kita berdoa tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih dan jangan lupa belajar di rumah. Ya, tetap semangat, jangan terus kita putus asa, tetap semangat. Harus kita menjadi orang-orang yang sukses. Demikian Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.